ini Budo Keling. Budak, Nah, tapi sekarang bahasa Kalingga itu dikop oleh Brahmana Budo dari golongan Astapaka saja. Sebelum Astapaka tidak mau dibuka. Oh. Nah, ini yang oleh para peneliti, bahkan yang meneliti Borobudur Udayan itu meyakini kampung Buddha sebelum Astapaka adalah di Budo Keling. Cuman mungkin golongan Budo Keling mengklaim bahwa ini adalah kampungnya Astapaka. Oh. Ya. Apa kayak Niki mau jadi tiang kalau ngomong, oh pasti di mana ada Panicompu, pasti dia akan berkunjung ke sana. Sama juga dengan Astapaka, datang dari Sakya, karena di Sakya itu adalah Sakyamuni. Sakyamuni. Ya. Buddha. Beliau bertanya lagi di mana ada kampung Buddha. Saya akan menetap di sana. Ya. Logikanya, saya kalau ngomong, kengis lah, ada kegeriur rezeki lah. Jadi kita akan mencari yang sama dengan kita. Ya, pasti dah. Gitu. Cuman mungkin golongan Budo Keling itu tidak mau membahas Kalingga gitu. Oh, gitu. Nah, disinilah mungkin tiang curiga teks-teks kuno di era Borobudur dan sebelum Borobudur masih ada di sana. Karena sesuai kajian arkeologi yang Pura memang lebih dulu Buddha masuk ke Nusantara daripada Siwanya. Sehingga dari buktinya kalau berkiblat dengan Prambanan dan Borobudur lebih tua Borobudur tahun Makanya sama dengan Bali, Candi Pegulingan itu abad ke-7 sudah ada. Dan Lingga Yoni yang ditemukan abad ke-9. Berarti Lingga Yoni sebagai maskotnya Siwa itu abad ke-9. Bahkan tinggalan Buddha di Bali abad ke-7 sudah ada. Kayak ini kan sama ring Pegulingan, ring Pejeng. Lebih tua yang tinggalan Buddha. Ya. Dan bahkan yang di Batu Jaya ini ke abad ke-4 ke-5 tinggalan Buddha. Dan bahkan di kampung Titiang ring Malek waktu ring dia tumpul itu semua menganggap pengabenan Buddha. 9 Banjar, bahkan itu Bumen Pedando di Tampak Siring itu terkenal satu geria bisa ada 3 pedando. Dia tidak terpengaruh oleh konsep pedando. Satu kampung kayak ini cuma selat tapal batas saja. Yang 9 Banjar itu memang tidak nyekah. Karena dia mengadopsi ajaran Kalingga. Ya. Sesungguhnya kenapa pendeta Buddha itu tidak nyekah? Karena dia sudah mencari surga ketika hidup. Makanya dia pada saat meninggal dia hanya narpana. Setelah itu bakar, dan itu sudah selesai. Karena prinsip-prinsip sebenarnya pedando Buddha di golongan mereka kan, tapi bahasa Muslim dizolimi. Dia tidak pernah ngerajab tuh. Hanya dipinjam saja pada saat dia merajab. Dan sesarinya lebih sedikit. Beliau yang melihat langsung. Deki karya ring interlingnya kayak desa ring dia. Nah, kebetulan itu kait dengan seperti tadi Pitrayatnya analisir, cobalah kumpulkan itu kan. Waktu S1 analisir pakai Ngaben Ngaskaro judulnya. Waktu kedua S2 analisir teliti lagi tapi telitinya itu berdasarkan ritual dan teologi kan. Nah, tadi saya temukan bahwa kalau secara ritual dan teologi belum bisa kita anggap selesai baru Ngaben aja kan. Saya temukan sudah susun itu runtut aja. Kalau kita kematian itu di Mekingsang, baik di Pertiwi maupun di Geni, di Toyo, lebih dari 3 tahun maksimum 5 tahun roh itu dan tulang-tulang akan disebut Buddha Cuil kan, jelas disebutkan ada beberapa lontar. Nah, kalau dia waktu Ngaben seperti narpana saja, ditinjau dari segi teologi bahwa dia sebutannya itu prete, berarti setingkat lebih tinggi daripada Buddha Cuil tadi. Kalau secara teologi dia itu
dicontohkan itu bahwa dia seperti roh gentayangan masih membawa badan astral, masih tembus pandang, bisa tembus tembok, bawaan astral itu dah disebut dengan preta. Dia belum bisa seperti tadi itu apalagi ke Swagaloka, ke Pitraloka belum bisa. Artinya kalau kita dalam ritual kan dapat membagi alam itu jadi 3 yang dapat diritualkan, buah dan suah. Alam pitri adalah alam yang di buah loko kan. Belum bisa dia. Nah, kalau ngaben didahului dengan ngaskara, ini hanya ada 2 yang saya temukan itu kutipan-kutipan sastranya, yaitu Kuntiyadnya dan Aryangon. Di sana jelas sebutkan. Sangatmu rinaskara sangat diguru, sangatmu nun pada ring yang gurisa, sangatmu kebisika sang pada sang pitara. Kan jelas bahwa kalau dia ngaben dan ngaskara tadi sebutannya preta. Kalau dia ngaskara waktu ngaben itu menjadi sang pitara, diberi nama dia kan, dibiseke sang pitara. Sang pitara ini secara ritual dan teologi berarti bisa dia ke Pitraloka, dari bur ke buah loka. Berarti kan bukan itu tujuan kita untuk upacara pengabenan atau pitrayatnya. Dari berbagai sumber sastra yang saya kumpulkan harus ada upacara nyekah kan. Nah, tapi kalau Buddha tadi kan nyekah. Sebenarnya kata ngeroras di sastra yang kuno tidak ada. Yang ada adalah nyekah. Nyekah itulah dibagi tingkatannya ritualnya kan. Nyekah kekangse, nyekah kurung, meligio dan luwer lagi 4 kan. Nah, di sana dijelaskan dalam bahasa Sanskertanya kan namanya atma wadana, menyucikan roh atau menyucikan atma kan. Kalau tadi waktu ngaben itu mengembalikan badan kasar dan menyucikan atma. Menyucikan atma itu tadi ngaskaranya itu. Ya, tuh buka videonya gitu. Ya. Dari mana? Oh, nggih. Nah, kemudian disucikan atma lagi, tetapi simbolnya yang berbeda-beda. Yang berbeda dengan ngaben kan. Kalau ngaben ada adegan namanya kan, ampiran kan, pengawak. Nah, itu simbol. Nah, waktu ngeroras atau umumnya kita bilang dah ngeroras karena ada filsafatnya juga itu, bahwa simbolnya sudah berbeda. Kalau ngeroras itu sekah kan, sange kan. Nah, itu angin buluh kan. Nah, itu prosesinya itu hampir sama dengan ngaskara. Ada ngeroras kan? Ngaskara. Sudah itu setelah selesai ngeroras diberikan lagi biseke. Ditinjau dari segi teologi kan, yaitu Dewa Pitara. Dewa Pitara jadinya. Dari Buddha Cuil, Preta, terus Dewa Pitara, terus jadi Dewa, ya, Dewa Pitara. Ya, ya. Dan belum juga selesai, baru sampai ngeroras tuh. Ya, belum nasi. Lagi upacara sekarang kembali ke penciptaan, prosesi kepenciptaan kan. Waktu kita manusia diciptakan adalah yang diciptakan pertama kan adalah Perdana Purusa. Mencari kita lagi Perdana Purusa dengan simbol Daksnalinggi kali 2 kan. Perdana Purusa kan di sini 2. Walaupun kita satu upacara, waktunya gara gunung itu wajib sebenarnya 2 daksinanya. Kalau tidak 2 daksinanya, anunya harus 2. Istilahnya kalau dibalik deling-delingan itu manusia-manusiaan kan. Iya, itu kan. Itu 2 lanang istri kan. Boleh daksina 1 tapi daksi anunya 2. Kalau daksinanya 2 pisahkan itu boleh. Yang dicari adalah Perdana Purusa. Setelah ketemu Perdana Purusa, istilahnya kalau kita dengan bahasa ritual itu ngedatin kan tuh. Baru ngedat itu artinya kita ngulapin kan. Nah, Perdana Purusa apa simbolnya? Daksina dan segara perdana.
gunung adalah Prusa Nyagara gunung. Kalau di Bali kita itu di yang di daerah selatan berarti di apa namanya Gulawa. Daerah gunung kan? Bagian selatan ke utara mungkin ada. Kalau kita di sini juga beda. Ini di Watu Bolong analisir kalau sering dengar. Nah, itu Pradana Prusa kita cari dulu segara dan gunung, baru kita ngulapin ngatmo. Secara ritual bahwa ngulapin ngeroras itu di mana-mana boleh. Artinya seperti di mana boleh, bukan satu tempat seperti ngambil. Yaitu di segara boleh, karena segara itu berhubung ke seluruh dunia kan? Ya itu kan. Dan di perempatan boleh, marga 3 boleh. Di depan kita kan ada di rumah kan, di depan pintu gerbang kita bisa, itu marga 3 kan? Ngulapin boleh. Nah itu istilahnya setelah Nyagara gunung ngulapin boleh langsung, atau bilang dalam ritual ngangkin di segara boleh. Nah ngulapin karena di segara kan, Nyagara gunung aja terus ke perempatan boleh, ada ke pertigaan boleh. Nah setelah itu baru prosesnya mengajar-ajar kan. Kalau di Bali kan sudah lumrah itu. Di sini juga analisis sudah mulai ajar-ajar. Mengajar-ajar, nangkil-nangkilan ke pura-pura yang ada kaitnya terutama dengan ya perusahaan kan, genealogis kita kan. Nah itu terakhir dalam Pajapati, baru terus Nilapati. Itu Nasir punya sastranya itu Nilapati. Nila itu artinya kan secara anunya kan hitam atau kotor kan. Pati mungkin masih ada kekotoran sangatmu, ya, lagi disucikan, lagi mepetik, lagi melukat, ya. Baru upacara ngingkup namanya, baru ngelinggih. Ya. Itu prosesnya kalau dari kita dari Siwo tadi. Kalau belum itu belum. Kan terakhir Nilapati. Iya Nilapati langsung linggih kan. Nah di dalam sastra disebutkan. Seperti tadi waktu penciptaan itu kita kan ngembalikan tadi kan. Penciptaan harus sama dengan pengembalian kan. Nah, berarti yang begitu Tuhan menciptakan Pradana Prusa atau yang paling yang kecil kita masukkan misalnya Kamebang apa Putih, baru Atma masukkan yang disebut Siwa Atma kan. Kalau kita aliran Siwa. Yang masuk badan kita kan Siwa Atma. Kembali nanti kan mencari Siwa. Kembali kan sesuai dengan Brahman Atmanagya. Kembali kan ke Siwa dia lagi. Kalau kita aliran Siwa watasi deh. Karena di ajaran Siwa sakoeng jagat metu saking Siwa linopo. Ke Siwa kan keluar dari Siwa harus kembali. Sesuai dengan tujuan agama kita yaitu moksatem jagat itaya jadi. Dalam hidup kita bahagia, roh suci kita harus menyatu. Karena dari sloka tadi Brahman Atmanagya kan itu anunya. Nah kalau analisir di sini sudah terapkan itu seperti tadi itu. Kalau baru ngabennya belum. Dari segi ritual, kalau kita belum diabenkan masih mengingsan, berarti kalau mau tanam boleh kita memunjung ke setre misalkan, kalau orang kan biasa itu. Kalau mau tanam boleh. Kalau di rumah juga boleh, tapi di mana? Belum boleh dia naik kan, harus kalau kita ya di balai kan. Nah, karena sudah busar roh itu tidak ada badan kasar lagi. Mungkin kalau udah masih berkisah kan ada pembungkus badan astral aja, panggil kan pasti datang dia. Nah itu sudah itu terakhir harus kita seperti Nilapati ngingkup ngelinggihan. Baru di sana jelas disebutkan dari bahasa sastra. Bapante unggahakene ring rong kemulan dengan menyatu ring Brahmatma. Ibunte unggahakene ring rong kemulan kiwa menyatu ring Wisnuatma disebut Guru Pati. Guru Suksema. Tadi Guru Pati. Menyatu ring Kawitan Tanguni. Kan di tengah Kawitan Tanguni. Kalau lanang masih hidup di merah karena menyatu dengan Brahmatma. Kalau istri di kiri. Nah, karena dia menyatu dengan Wisnuatma, menyatu dengan Kawitan Tanguni di tengah. Di tengah siapa ada Siwa, ada Siwa Pramasiwa. Pramasiwa niki nirguna Brahman kan, Tuhan itu kan sesuai dengan ajaran agama Brahman Atmanagya. Siwa yang utama. Ya, yang istilahnya sudah nir sudah ada kan ya. Di sana dia menyatu. Tapi kapan menyatunya itu kita kan tidak tahu. Tetapi yang penting sudah diritualkan dan sesuai dengan teologi sebut-sebutan
Dewa Atma kan itu kan. Singgi. Nah itu dah. Nah seperti tadi di Bali kan baru-baru ini ada perubahan sedikit, khususnya di daerah. Nah saya pernah sana diundang dia babi, Mangku Minggu. Itu udah ada orang sampai ngaben ya karena ada sebuah pemuda yang upur kan. Begitu nasi ke sana kumpulan tokohnya kemarin sudah dia ngaben ngoras ngapeng linggang sekitar 300 sawo.